Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ilsyah, NIM 192410101007. Dari Prodi Sistem Informasi, kami dari kelompok 7, kelas perancangan website B. Bersama rekan saya, Adinda Trihardini, NIM 192410101035 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek akhir kami untuk membuat website yang berjudul Nguliner. Jadi latar belakang kami membuat website ini yang pertama yaitu kuliner adalah salah satu cabang pariwisata yang tidak pernah mati. Jadi semakin hari inovasi di bidang kuliner itu semakin bervariasi dan unik. Menurut UNWTO Global Report on Food Tourism tahun 2017, mereka memaparkan bahwa banyak hal yang menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi wisata budaya berbasis kuliner. Salah satu daya tariknya yaitu apabila kita mencoba makanan baru dan mempelajari tradisi suatu wilayah dari makanan tersebut adalah salah satu daya tarik seseorang melakukan wisata kuliner. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memilih ide ini untuk membuat website pariwisata kuliner yang bernama Nguliner. Website ini juga berguna untuk membantu proses pencarian tempat wisata kuliner bagi wisatawan. Untuk pelaku usaha kuliner secara tidak langsung, mereka juga mendapatkan wadah baru untuk promosi dari usaha kulinernya. Selanjutnya, kami akan melakukan demonstrasi fitur-fitur yang ada pada website kami. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagian sebelum login untuk website kami. Nah, untuk pengguna yang menggunakan website ini sebelum login bisa mengaksesnya, tetapi tidak semua fitur bisa diakses. Jadi tampilan awal saat kita pertama kali mengakses fiturnya tuh langsung diarahkan ke halaman beranda. Jadi muncul pop-up seperti ini, selamat datang di website Nguliner. Klik OK. Nah, ini halaman kita sebelum kita login atau daftar untuk masuk ke website yang sudah login. Jadi ini tampilannya terdapat fitur pencariannya. Terus ini beranda. Jadi di sini juga ada untuk rekomendasi, misal kita ingin mencari makanan yang kita sukai, tapi kita tidak tahu mau makan apa, bisa dicari di sini. Tapi sebelumnya saya menjelaskan fitur yang atas dulu. Setelah beranda, kemudian saya akan berlanjut ke kategori. Di kategori ini, makanan-makanan yang sudah kita misalkan kita inputkan itu bakal dikelompokkan menjadi beberapa jenis makanan. Nah, kalau kita klik lagi, misal makanan ini saya milih lontong sayur, itu akan diarahkan ke halaman login atau daftar karena kita belum masuk ke sistemnya. Bedanya dengan yang sudah login. Kalau yang sudah login tuh seperti ini tampilannya. Selanjutnya sini saya akan mendemonstrasikan bagian rekomendasi. Di rekomendasi ini kan tadi sudah saya singgung untuk mencari makanan berdasarkan kalau di sini rasanya kita kelompokkan dari rasanya, jenis makanannya, rating dan estimasi tempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kembali lagi dengan saya Adinda Trihardini, NIM 192410101035. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur selanjutnya yang belum dijelaskan oleh Rahma Aisyah. Jadi untuk mengakses semua fitur seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, pengguna harus memiliki akun. Pertama-tama kita melakukan daftar. Nah, di sini kita memasukkan username, email, dan password. Lalu kita isi untuk username misalnya saja Adinda_. Kemudian untuk email kita masukkan Adinda Tri dan password Adinda123. Nah, untuk password di sini apabila kita mencentang kolom show password, maka password akan ditampilkan di layar. Tapi apabila show password ini tidak dicentang, maka password akan disembunyikan. Setelah itu kita klik daftar.
Kemudian kita setelah daftar kita melakukan login. Nah, di sini kita masukkan username yang tadi. Lalu masuk. Untuk beranda dan kategori kurang lebih sama dengan sebelum login. Jadi saya akan melanjutkan sisa-sisa fiturnya. Di sini ada fitur kontak. Guna dari fitur kontak yaitu untuk menjembatani pengguna website dengan pengembang website. Jadi pengguna website dapat mengirimkan feedback atau kritik saran kepada pengembang website guna untuk meningkatkan kualitas website ke depannya. Selanjutnya yaitu fitur favorit. Untuk mengakses menu-menu yang telah kita favoritkan, kita ada di pojok kanan atas yang bergambar hati ini. Jadi pengguna website dapat mengklik tombol hati ini untuk menambahkan makanan yang diinginkan ke menu favorit. Selanjutnya ada fitur informasi akun. Pada informasi akun di sini memuat informasi mengenai pengguna seperti nama pengguna, password, email, dan nomor HP. Nah, di pojok bawah di kanan dan kiri terdapat dua menu. Yang pertama itu tambah tempat makan baru. Jadi apabila kebetulan pengguna website ini adalah pemilik suatu restoran, maka ia dapat menambahkan tempat makan baru di sini. Nah, untuk formnya sendiri ada dua form. Yang pertama untuk menambahkan restorannya, dan di sini untuk menambahkan menu makanannya. Nah, selanjutnya di sini ada menu keluar. Jadi apabila pengguna telah selesai menjelajahi website, mereka bisa keluar dari website dengan mengklik tombol keluar ini di pojok kanan. Apabila diklik, akan muncul peringatan seperti ini. Anda yakin ingin keluar? Jika mengklik cancel, maka pengguna akan tetap berada di halaman ini. Sedangkan apabila kita klik OK, maka ia akan kembali ke halaman masuk. Nah, selain itu website yang kami buat ini sudah mendukung responsif. Untuk ukuran responsif yang telah kami buat yaitu ada 768, kemudian ukuran 576, dan ada 471. Tiga ukuran tadi itu biasanya digunakan untuk tablet, sedangkan yang untuk Android itu berukuran 300. Seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana kami mengembangkan fitur tersebut. Baik, kembali lagi dengan saya Rahma Elsya, NIM 1924 10 Di sini setelah kami mendemonstrasikan website kami hendak menjelaskan bagaimana kami mengembangkan fitur-fitur pada website kami. Di sini saya akan menjelaskan diawali dari fitur masuk dan daftar. Nah, di sini untuk kerangka awalnya semuanya hampir sama sih. Kami menggunakan HTML sebagai kerangka dasarnya. Lalu kita hias menggunakan CSS untuk memasukkan gambar, memberi warna, memberi transisi, dan lain sebagainya. Untuk pengaturan font juga kami menggunakan CSS. Untuk animasinya seperti ini, kami menggunakan JavaScript. Ini bisa diubah-ubah. Terus tidak lupa kami juga menambahkan jQuery, sedikit jQuery di sini. Misal ini kita mengisikan password. Tadi sudah sama ya seperti yang dijelaskan oleh Adinda, teman saya. Jadi waktu kita centang checkbox-nya, maka akan keluar password-nya terlihat.
Kalau kita tidak dicentang checkboxnya, maka akan terhide atau tersembunyi. Nah, codingannya seperti ini untuk masuk dan daftarnya. Jadi ini form 1 itu yang form masuk. Kita beri 2 inputan username sama password ya. Terus selanjutnya kita buat ngecek checkboxnya itu yang jQuery. Terus ini ada codingan dari jQuery-nya. Terus ini untuk button submit-nya yang masuk. Setelah itu ini untuk yang daftarnya. Untuk yang daftar hampir sama ya dengan yang masuk. Oh ya, ini satu file masuk dan daftar itu tergabung dalam satu file. Cuma kita mengaturnya agar terlihat mereka tuh terpisah gitu, karena tadi pakai animasi JavaScript. Jadi ini untuk yang yang daftar. Maaf, sebentar. Untuk yang daftar ada formnya juga. Untuk formnya yang daftar tadi ada emailnya ya, tambahan 1 form. Terus sama juga pakai checkbox untuk ngecek itunya hide sama nampilin passwordnya. Terus di sini juga ada buat jQuery-nya. Terus untuk CSS-nya seperti ini. Jadi kami menggunakan transisi juga untuk perpindahannya itu. Selain menggunakan CSS, kami juga mengaturnya pada JavaScript-nya seperti ini. Nah, di beranda ini kami menggunakan kerangka dasarnya sama, kami menggunakan HTML. Terus untuk menghiasnya kami juga menggunakan CSS. Kemudian ini kalau yang animasi ini juga masih pakai CSS. Ini kita kerangka dasarnya pakai HTML. Ini untuk menu navbarnya yang ada di atas, ada kontak dan sebagainya. Terus ini untuk background atasnya yang slide ungu-ungu di bawah itu. Terus ada search box-nya. Ini kerangka dasarnya seperti ini. Terus kami olah di CSS seperti ini untuk yang search box. Nah, jadi kami menggunakan itu transform untuk animasinya dan transition pakai CSS. Jadi ini animasinya kita full CSS kalau yang ini. Oke. Lanjut lagi. Selanjutnya di kategori. Asal masuk dulu kategori. Sekalian tuh nanti sampai detailnya. Nah, di kategori sama kita juga pakai kerangkanya pakai HTML untuk dasarannya. Kita atur sedemikian rupa, ini pakai tabel, pakai TR dan TD, pakai pengaturan tabel pokoknya. Karena tadi di beranda itu sudah ada fitur pencarian, mungkin di sini kita hanya selipkan sedikit fitur pencariannya tuh di atas. Codingannya seperti ini. Seperti ini. Ini untuk itunya, kerangka dasarnya pakai HTML ya. Ada navbar sama, terus ini search box-nya di atas yang ini tadi. Terus background atasnya juga sama. Kita pakai ini ya, muliner sama gambarnya tadi. Kayak di beranda. Cuma bedanya kalau di kategori kan dia lebih menampilkan pengelompokan jenis makanan tadi. Seperti ini. Nah, ini kita pakai tabel, pengaturan tabel dan kolom. Jadi agar lebih rapi gitu nanti ngaturnya di CSS. Kalau ini di CSS-nya, nah karena kita pakai pengaturan tabel tadi, jadi enak natanya. Kayak seperti ini. Nah, kita tinggal nambahin aja kan margin left-nya berapa gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Terus kalau misalkan saya klik salah satu, misal nih saya milih tradisional, jenis tradisional, nanti akan muncul makanan-makanan yang dikelompokkan dalam jenis makanan tradisional. Nah, di sini kami juga sama pengaturannya menggunakan itu tabel. Nah, di sini
Untuk kerangka dasarnya kita pakai HTML. Seperti ini pengaturannya, hampir sama kayak yang di itu tadi, di kategori tadi. Jadi di sini ada navbar, terus cuma bedanya ini kita buat lebih kompleks ya, karena di sini kita ingin user tahu user sedang berada di halaman mana. Kalau di sini kan udah jelas kategori isinya makanan tradisional. Terus misal kalau ini saya klik, misal yang saya milih lontong ya, nah itu akan keluar seperti ini. Sama sih, ini juga masih di bagian kategori. Jadi kan saya sudah bilang kalau bagian kategori itu kami kasih fitur search semua. Di sini tampilannya itu ada makanan atau minuman yang kita pilih tadi. Terus ada lokasinya ada di mana. Terus ini fotonya, foto tempat makannya. Kita buat animasi slide seperti ini, kita pakai CSS. Kita juga bisa menambahkan komentar juga di sini. Nah, ini kita pakai JavaScript juga, kayak alert, dimana kalau kita berhasil mengirimkan komentar itu dapat alert seperti ini. Jadi untuk codingannya tuh kerangka dasarnya sama, kita pakai HTML. Ini detailnya sama, kita kasih navbar di atas, terus backgroundnya kita atur sedemikian. Terus untuk pengaturan foto-fotonya tuh kita buat kontainer-kontainer seperti ini. Saya jelaskan di rekomendasi. Jadi balik ke beranda atau ke kategori juga bisa. Kalau di beranda ada di bawah sini, kalau di kategori juga sama, ada di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita kerangka dasarnya pakai HTML. Kerangka dasarnya sama ya. Ini ada pembuatan checkbox sama radio button. Maaf, radio button bukan checkbox. Kalau checkbox pakai centang, kalau radio button seperti ini. Bedanya radio button sama checkbox itu, kalau radio button itu cuma bisa milih satu aja. Kalau checkbox itu bisa banyak centangnya. Terus ini kami pakai pilihan, namanya kalau di sini pakai option, ya sama-sama option, yang bawah juga pakai option di estimasi tempat. Jadi kalau di sini kami menekankan ke radio button sama itunya, optionnya. Itu dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Adinda, rekan saya. Ya, kembali lagi dengan saya Adinda Trihardini, NIM 192410101035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Rahma terkait fitur kontak. Jadi pada fitur kontak di sini terdapat 2 kolom, yaitu pertama kritik saran yang di sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan ada hubungi kami. Jadi di kritik saran ini terdapat form untuk mengirimkan kritik dan saran. Pada saat mengirim kritik dan saran ini dilengkapi nama dan email. Sedangkan di kolom hubungi kami terdapat informasi mengenai pengembang website. Nah, untuk codingannya itu seperti ini. Jadi pada kolom 1 ini, ID kolom 1 untuk form kritik dan saran kami menggunakan field set. Kemudian ke kolom kedua yaitu field set juga. Jadi di sini kita menggunakan elemen P untuk menambahkan alamat kami. Kemudian nomor telepon dan email. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur informasi akun. Jadi pada fitur informasi akun di sini masih sama penggunaannya. Kami menggunakan tabel supaya penataannya itu lebih rapi. Ini space-nya lebih rapi. Source code-nya itu seperti ini. Jadi di sini pengaturan umum akun terdapat tabel yang memuat data diri pengguna. Untuk CSS-nya itu seperti ini. Nah, di sini adalah tabel akunnya. Kami menggunakan background yang sama dengan bagian atas halaman. Kemudian saya akan menjelaskan ke fitur tambah tempat makan baru. Nah, jadi di sini kurang lebih hampir sama dengan fitur kontak tadi.
Bagian atas juga CSS-nya sama, kerangkanya sama dengan halaman-halaman sebelumnya. Jadi setiap form yang kita buat di website ini kami menggunakan field set supaya penataannya di CSS lebih rapi. Selanjutnya untuk fitur favorit. Di sini masih sama dengan sebelum-sebelumnya kerangkanya. Kemudian di sini untuk gambar. Nah, di sini untuk gambar kita hanya menginputkan, biasa tidak menggunakan tabel, tetapi kita menggunakan elemen div supaya pengaturannya di CSS lebih rapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian responsif. Jadi website kami ini dibuat responsif dengan 4 ukuran, yaitu 768, 576, dan 471 untuk ukuran tablet, sedangkan untuk ukuran smartphone ataupun mobile device itu menggunakan ukuran 300. Nah, di sini dapat kita lihat untuk source code-nya bagian responsif ada di sini. Jika kita menambahkan add media, kemudian max width 768, maka kita akan mengatur perubahan-perubahan elemen yang ada pada website tersebut. Untuk bahasa JavaScript yang kami gunakan di sini sebagian besar untuk menambahkan alert seperti ini. Ini adalah alert selamat datang apabila pengguna sampai pada halaman beranda. Sedangkan ini untuk alert pada form apabila kita klik kirim ataupun tambah, kurang lebih semua alertnya itu sama seperti ini. Nah, terdapat perbedaan pada menu keluar di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin keluar. Nah, untuk JavaScript-nya saya menggunakannya seperti ini. Jadi kita buat fungsi confirm keluar, kemudian jenis pop-up-nya adalah confirm, bukan lagi alert. Nah, apabila variabel confirm ini bernilai true, maka website kami alihkan ke halaman sign in ataupun halaman masuk. Sekian penjelasan pengembangan fitur dari saya. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan. Jadi pada sesi pertanyaan ini kami akan menjawab secara bergantian. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pendapat pribadi tentang teknologi web. Menurut saya, Adinda Trihardini, NIM 192410101035, saya berpendapat bahwa teknologi web itu merupakan aplikasi yang berbentuk klien atau server yang dapat membuat halaman-halaman web berdasarkan permintaan pemakai. Maksud permintaan di sini seperti tadi, apabila ada klien ingin membuat website makanan, maka kami sebagai server akan menyediakan website makanan seperti itu. Kemudian pada halaman-halaman website tersebut berisi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh klien. Namun saat ini teknologi web itu jangkauannya lebih luas, tidak hanya untuk menyediakan informasi-informasi, namun untuk bisnis ataupun untuk profil sebuah perusahaan. Contohnya saat ini website sering digunakan untuk e-commerce. Jadi menurut saya teknologi web itu versi mininya dari sebuah aplikasi karena dia tidak memerlukan penyimpanan, jadi mengaksesnya jadi lebih mudah. Baik, selanjutnya saya akan jawab pertanyaannya, pendapat pribadi tentang teknologi web. Nama saya Rahma Elsya, NIM 192410101007. Kalau pendapat pribadi saya tentang teknologi web itu, teknologi web secara umum yang kita tahu tuh dibangun pakai HTML, CSS, dan dihias dengan beberapa animasi menggunakan JavaScript, PHP, jQuery, dan lain sebagainya. Nah, isi dari teknologi web itu berisikan informasi yang bersifat bisa umum, bisa juga spesifik. Terus untuk teknologi web sendiri itu bisa diakses oleh semua kalangan tanpa harus mereka mendownload sebuah aplikasi. Kita cukup menuju ke search engine, misalnya kayak
langsung di Google atau di Safari atau di Chrome, itu kita langsung cari website yang ingin kita cari. Nah, untuk web sendiri pemilihannya tuh sesuai sama kebutuhannya pengguna. Kalau teknologi website itu sebenarnya luas, tinggal dia mau kita cari yang seperti apa, penggunanya sasarannya atau targetnya itu ingin mencari apa, usia berapa, dan informasi apa yang sedang dia butuhkan sekarang. Seperti itu kalau menurut saya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, seperti apa potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini? Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu. Saya Adinda Trihardini, NIM 1924 10 10 1035. Menurut saya, masa depan website ini bisa dikatakan akan berkembang pesat dikarenakan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa menurut saya website ini adalah versi mini dari sebuah aplikasi di mana kita tidak perlu mengunduh sebuah aplikasi melalui Play Store ataupun App Store. Jadi kita cukup cari di search engine, bisa menggunakan kata kunci ataupun alamat websitenya. Nah, karena kemudahan tersebutlah menurut saya akan banyak pengguna yang menggunakan website. Selain itu, website saat ini tidak hanya untuk menyebarkan informasi saja, tapi bisa digunakan sebagai branding perusahaan ataupun profil perusahaan. Jadi menurut saya saat ini sebuah perusahaan itu tidak afdol jika tidak memiliki website sendiri. Dan menurut saya website itu sebagai salah satu bentuk legalitas sebuah perusahaan. Jadi masa depan website menurut saya itu akan berkembang dengan pesat. Selanjutnya saya akan menjawab. Nama saya Rahma Ilsya, NIM 1924 10 10 1007. Seperti apa potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini. Nah, potensi web masa depan itu udah bisa dilihat atau ditebak dari sekarang ya, karena sekarang tuh banyak sekali yang mengakses website. Contohnya pas pandemi ini tuh banyak kayak sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, itu mereka tuh yang awalnya melakukan media pembelajaran itu masih biasa aja, maksudnya masih secara offline. Karena sekarang terbatas keadaan seperti ini, mau tidak mau mereka harus menggunakan metode e-learning. Untuk masa depannya sendiri, website itu akan berpotensi itu ya lebih banyak dan akan lebih pesat juga kebutuhannya penggunanya itu dalam menggunakan website. Contohnya dari sekarang aja jual beli itu pakai website kayak Tokopedia, terus ada Shopee, terus ada juga sekarang yang pesan tiket kereta juga bisa pakai website tanpa kita harus download aplikasinya terlebih dahulu. Jadi semakin kian waktunya maju ya semakin pesat juga perkembangan websitenya gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis apa yang akan Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi web? Di sini saya akan menjawab pertama lagi. Saya Adinda Trihardini, NIM 1924 10 10 10 35. Untuk bisnis, saya ingin membuat profil bisnis online shop saya sendiri. Selain itu, karena saya tertarik di bidang desain, kemungkinan besar saya akan membuat website portofolio untuk meletakkan hasil-hasil desain saya di sana. Sehingga apabila ada orang yang ingin membeli jasa saya, mereka dapat melihat portofolio saya melalui website tersebut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Nama saya Rahma Ilsya, di 1924 10 10 10 07. Jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis apa yang Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi web? Saya akan jawab ini karena dari awal saya tuh punya ketertarikan di bidang kuliner. Jadi saya kalau misalkan ingin membuat atau mendesain suatu website, saya akan mendesain suatu website tentang kuliner, terutama kuliner masakan daerah, karena saya selain ini ya berkuliah di ilmu komputer, saya juga punya cita-cita ingin membangun suatu perusahaan makanan
tapi mereka mengembangkannya tuh dengan teknologi masa kini gitu. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7 perancangan website B. Kami undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.